Sistem komputer dan pengantar pemrograman. Auraizatu Afifah, NIM 210353132 dari Prodi Pendidikan Kimia. Materi pertama yaitu sistem komputer. A. Sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan tentang komputer. Pertama yaitu Robert H. Blismer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memproses input sesuai programnya, menyimpan perintah dan hasil pemrograman, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kedua, William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data atau fakta-fakta dan bergambar kasar serta memproses ke informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, yaitu Hamaker DKK. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memproses sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya. Yang kelima, yaitu Jogianto. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau stored program, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Yang kelima yaitu Donald H. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori stored program. Nah, selanjutnya yaitu fungsional komputer. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi, komunikasi, dan multimedia. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu industri entertainment dan media. Keempat, biasanya komputer ini bisa menjadi fungsi alat kendali perang dan kesehatan. Nah, selanjutnya, generasi dan sistem komputer. Yang pertama yaitu generasi komputer. Generasi komputer yang pertama tabung vakum pada tahun 1946. Yang kedua generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat, generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang ketujuh, generasi AL atau AR, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Kemudian sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program untuk yang berisi perintah-perintah melakukan proses sesuatu. Dan yang ketiga, brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan, mengatur sistem komputer. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar arsitektur komputer dan bagian komputer. Ada databus, ada input device, ada I/O ports, CPU, control bus. Nah, ada printer, optical disk drive, monitor, scanner, USB, dan sebagainya terlihat di bagian laptop ini. Nah, selanjutnya sistem bilangan di komputer. Nah, bisa terlihat pada gambar itu adalah tabel konferensi dari sistem bilangannya. Ada desimal, biner, oktal, heksadesimal, dan BCD-nya.
Fungsi software secara umum. Nah, fungsinya yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja bersama-sama. Yang ketiga, sebagai pengidentifikasi program. Yang keempat, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Selanjutnya, perangkat lunak sistem terdiri atas 3, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Ini adalah gambar dari bahasa pemrograman, sistem informasi, operasi, dan utility. Nah, adapun perangkat lunak aplikasi terdiri dari perangkat lunak infrastruktur perusahaan, informasi kerja, perangkat lunak enterprise, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak pengembangan media, dan rekayasa produk. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang algoritma. Pengantar program komputer dan algoritma program. Di sini terdapat konsep dasar program komputer. Dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Bahasa pemrograman disebut juga suatu himpunan dari aturan sintaks dan sistematik yang dipakai untuk menjelaskan program komputer. Fungsi dari bahasa pemrograman itu sendiri memberikan instruksi pada komputer serta memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Nah, ini merupakan diagram dari kelompok bahasa pemrograman. Yang pertama terdiri dari Object-Oriented Language, itu tuh contohnya Visual DBase, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C. Yang kedua yaitu High Level Language, itu contohnya Pascal dan Basic. 3, Middle Level Language, itu tuh bahasa C. Dan yang keempat, Low Level Language atau bahasa assembly. Nah, penjelasan dari kelompok bahasa pemrograman tadi. Yang pertama, Object Oriented Language. Itu paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang bisa berisi data dalam bentuk atribut serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur metode. Yang kedua yaitu High Level Language, bahasa pemrograman yang jika dibandingkan dengan yang lain memiliki sifat lebih mudah digunakan terhadap bahasa sehari-hari. Sebuah pemrograman diterjemahkan beberapa menggunakan compiler. Contohnya Visual Basic, Nonnet, PHP, dan Delphi. Yang ketiga yaitu Middle Level Language, atau bahasa pemrograman yang menggunakan aturan gramatikal dan memiliki instruksi tertentu dan dapat langsung diakses oleh komputer. Contohnya bahasa C. Nah, yang terakhir yaitu Low Level Language, yaitu bahasa pemrograman yang menyediakan sedikit atau tidak ada abstraksi dari komputer. Bahasa tingkat rendah kadang-kadang digambarkan sebagai sesuatu yang dekat dengan hardware A. Bahasa tingkat rendah tidak memerlukan kompilator yang ditulis kode dengan bahasa komputer. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.